Shalom sahabat aku dan dia, terpujilah Tuhan yang sudah mengadakan hari ini, sehingga saya, Anis Priambodo, dapat menjumpai Anda di ruang dengar Anda. Kali ini saya akan membahas tentang kebahagiaan sejati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, semua orang di dunia ini selalu mencari bahagia. Dengan beragam cara ditempuh untuk mendapatkan bahagia. Saya ingat sebuah lirik lagu demikian bunyinya. Banyak orang mencari bahagia, naik dan turun, gunung dan lembah. Tapi sayang 1000 kali sayang, banyaklah yang kecewa, di manakah jalan bahagia. Orang bilang, asal banyak uang, hati senang, semua jadi gampang. Tapi uang tak dapat membeli bahagia. Dan lirik lagu ini mengandung kebenaran. Sebab uang yang banyak tidak dapat membeli bahagia. Ketenaran, jabatan dan kekayaan tidak dapat ditukar dengan kebahagiaan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan bahagia atau kebahagiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia, kata benda artinya keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan, dunia akhirat. Hidup penuh berbahagia. Berbahagia kata sifat artinya dalam keadaan bahagia. Sedangkan dalam kata kerja, artinya menikmati kebahagiaan. Sedangkan menurut para ahli, definisi bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter rasa senang, penuh syukur, dan puas. Hal ini memang bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Namun benang merahnya ada pada kepuasan terhadap hidup. Sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab tentang berbahagia itu. Mazmur pasal 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kata asrei dalam bahasa Ibrani diterjemahkan LAI berbahagia. Secara harafiah, kebahagiaan dari. Meskipun ada makna keberkatan dalam kata asrei itu, namun nilainya lebih kepada kebahagiaan atau keriangan. Terjemahan Alkitab bahasa Inggris, versi King James, memakai kata blessed atau diberkati. Mazmur 128 ayat 1-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ini mengajarkan suatu hikmat tentang kalimat sederhana, contoh atau perlambangan yang sederhana, yang mengajarkan bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan manusia bergantung pada kesetiaannya kepada Tuhan, yang diungkapkan dengan istilah takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 dan 4. Makna takut di sini adalah kepatuhan atau ketaatan pada Tuhan. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan diupahnya dengan kemujuran untuk segala usahanya atau jerih payah tangannya. Ayat 2 dari Mazmur pasal 128. Orang yang takut akan Tuhan, ia menikmati hidup di dalam keluarga yang baik.
istri, anak cucu, dan umur panjang. Ayat 3 dan 6. Dan oleh karena kebahagiaan, orang Yahudi tidak lengkap tanpa kesejahteraan kota Yerusalem sebagai kota suci di mana bait Allah berdiri di situ, maka pemazmur juga memohon damai sejahtera bagi Yerusalem. Ayat 5. Kebahagiaan-kebahagiaan dari seseorang itu dialami oleh setiap orang yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Ayat ini menarik. Mari kita perhatikan. Kecaplah atau rasakanlah. Umumnya ketika kita melihat suatu hidangan makanan, kita melihat dulu penampilannya, baru kemudian kita merasakan makanan itu. Namun itu bukan formula Alkitab. Firman Allah menuliskan, kecaplah dulu. Rasakanlah dulu akan kebaikan-kebaikan Allah. Baru kemudian, kita akan melihat betapa berbahagianya atau betapa diberkatinya orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang disebut berbahagia karena orang itu tinggal atau hidup dalam firman Tuhan. Takut atau patuh atau taat kepada Tuhan. Dan mengecap serta melihat kebaikan Tuhan. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, pada khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan kata berbahagialah dalam bahasa Yunani Makarios, dalam bahasa Ibrani tadi Asre. Kebanyakan diterjemahkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, itu memakai kata diberkatilah, blessed. Tetapi Alkitab terjemahan Young Literal dan LAI menerjemahkan dengan berbahagialah, menunjuk kepada kesejahteraan semua orang. Mazmur 32 ayat 1-2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kemudian Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita lihat dalam Mazmur 32 ayat 1-3, Daud menulis syair nyanyian kebahagiaan karena diampuni. Berbahagialah memiliki makna, oh alangkah bahagianya, adalah luapan sukacita pada orang berdosa yang telah diampuni, karena Allah sudah mengampuni dia. Ada 4 kata pengganti kata dosa dalam bagian ini. 1, pelanggaran berarti sengaja tidak mau taat atau memberontak. 2, dosa berarti tidak memenuhi apa yang ditetapkan. Ketiga, LAI lebih baik menerjemahkan perbuatan jahat, kata kesalahan itu. Kemudian yang keempat, berjiwa penipu dalam konteks ini menyiratkan menipu diri sendiri. Ayat 1 dan 2 menulis, istilah-istilah dosa yang merupakan aspek pelanggaran moral, dan itu semua ditanggulangi dengan belas kasihan serta pengampunan Allah. Oleh karena itu, sang pemazmur merasa sungguh berbahagia. Ucapan bahagia dari pengajaran Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Miskin di hadapan Allah adalah kemiskinan karena orang tidak memiliki jaminan hidup dan sumber pertolongan kecuali Allah sendiri. Alhasil orang akan dihindarkan dari keterikatan pada harta kekayaan duniawi dan secara total mempercayakan diri kepada Allah. Hanya orang seperti itulah yang akan memperoleh kebahagiaan, sebab ia empunya kerajaan surga. Hanya orang yang menyadari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dirinya sendiri, serta mengandalkan kuasa Allah, dapat menuruti kehendak Allah.
Hanya orang yang melakukan kehendak-Nya dapat menjadi warga kerajaan surga. Jadi kebahagiaan orang miskin bukan karena keadaannya yang miskin dan melarat, tetapi karena ikut ambil bagian dalam karunia dan pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang hancur hatinya karena menyadari dosa-dosanya, lalu menyesal dan berbalik kepada Allah. Berbahagialah orang yang mengalami kepedihan karena menyesali dosa-dosanya dan terus mengharapkan uluran tangan Allah. Sebab orang itu akan menemukan belas kasih dan penghiburan sejati dari Allah. Justru dalam penderitaannya, banyak orang menemukan dan menyadari pendampingan dari Allah. Dengan demikian, penghiburan yang dimaksud adalah penyelamatan dari Allah. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan erat kaitannya dengan pengendalian diri, kerendahan hati, dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kebahagiaan akan dialami oleh orang yang membiarkan diri dikendalikan oleh Allah dan mengakui diri sebagai makhluk ciptaannya. Sehingga tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri di hadapan Allah maupun ciptaan lain. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang selalu bertanya-tanya tentang apa yang dikehendaki Allah agar ia lakukan dan mencoba membuatnya. Orang seperti itulah yang akan berbahagia karena akan dipuaskan oleh Allah. Artinya, Allah akan memberikan kepadanya apa yang dirindukannya dan akan memuaskannya dengan keselamatan yang sudah disediakannya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang mampu menaruh simpati dengan orang lain. Orang yang demikian itu akan mudah bertoleransi, cepat tergerak untuk memberi ampun, dan akan terhindar dari perbuatan kebaikan dengan cara yang keliru. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang mempunyai motivasi murni, lurus hati dan tanpa pamrih dalam bertindak di segala bidang, terutama pengabdian kepada Allah. Orang yang bersih dan murni hatinya hanya berbuat yang menyenangkan Allah dan menyelaraskan kepentingannya dengan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, bahwa kebahagiaan sejati itu hanya ada di dalam Allah yang dikenal dan disembah melalui Tuhan Yesus. Seperti lirik lagu bahagia yang sejati hanya ada dalam Yesus Tuhan. Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Datang padanya, niscaya kau diselamatkan. Tinggi langit, dalamnya lautan, terang surya, luas jagat raya. Tapi kasih Yesus melebihi semua. Kasih-Nya untuk saudara dan saya, tua, muda, miskin, kaya, yang cantik, yang tinggi, yang kurus, semua Tuhan cinta. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.